kurang lebih sekitar bulan April. Saya itu tidak, Mulia. terus terang Pak, saya itu tidak mungkin kenal dengan Pak Dhani kalau bukan Bapak yang kenalkan. Itu saya jelas sekali Pak. Betul. Tapi untuk transaksi di tahun 2014, saya tidak pernah nggak pernah melakukan ini Pak. Ini siapa di sini? Iya, pelaksanaannya itu dari surat yang Pak Teddy sampaikan ke saya itu, dari surat Pak Lukman itu. Karena itu adalah surat dari Dirut yang saya ingin tadinya ingin ketemu sama Pak Lukmannya. Ya saya dengan adanya surat itu saya tambah yakin wah itu pada serius benar ini bertanggung jawab semua gitu dari pihak LCGP-nya. Apakah saudara saksi mengetahui persis surat itu apa bunyinya? Apakah menyangkut nama baik saya? Apa? Menyangkut nama baik saya di surat itu? Iya, Bapak kan cuma katanya cuma mengantar surat yang dikirim oleh Pak yang dititip oleh Pak Denny. Oke, kalau itu jawaban ya saksi. Nah, terima kasih. Terus pertanyaan yang selanjutnya untuk masalah apartemen Pak. Iya. Bapak kenal dengan namanya Ani? Siapa? Ani. Gak kenal saya Pak. Gak kenal? Gak kenal. Betul? Ani itu siapa Pak? Siapa yang mendesain apartemen tersebut? Oh yang tukang interiornya kenal saya. Nah, kenal. Bapak kenal dengan Ari? Apa? Ari. Ari anak buah Bapak kan? Nah, marketing, website. Anak buah Pak Teddy kan? Iya, marketing website. Kenal? Iya kan Bapak yang kenalin. Iya, karena apartemen ini sejujurnya Pak, bukan saya yang beli Pak. Terus? Bapak yang beli untuk putra Bapak. Ada di samping Bapak nih, di ruangan ini. Karena alasan Bapak, mereka pulang suka malam. Diberikan apartemen buat putra. Setelah putra sekolah ke Eropa, itu kosong. Pak Ted bayarin apartemen saya di atas. Saya bilang, Pak Jul saya nggak punya uang. Tapi kalau nyicil, is okay. Itu saya nyicil Pak. Karena saya sama-sama keras, nggak pakai apa-apa, kirim, hitungan saya 1,55. Yang udah kebayar sama Bapak. Saya tagih terus Pak Jul, nggak pernah ada kabar. Terus COVID, udah menghilang lah selama 2 tahun. Saya bilang Pak Jul jual aja lah, bagi 2 uangnya. Tapi risetnya Bapak nggak pernah menghargai saya. Dan sampai hari ini pun mengatakan itu ruko saya, itu ruko Pak Jul. Dan saya nggak ambil surat apapun, karena semua surat di tangan Pak Jul. Kita udah tua-tua loh Pak, bentar lagi mati loh Pak. Jadi Pak, saya tetap apa yang saya jelaskan tadi, Bapak yang beliin pakai duit dari rekening Bapak, di rekening saya tidak ada pengeluaran uang beli apartemen, hanya minta KTP saya, nanti saya beliin apartemen. Jadi di rekening saya kalau saya beli pasti ada duit keluar di tanggal, bisa dicari Pak, tanggal 14 Desember. Si Hari itulah yang mengurusin pembeliannya, mengurusin rekening Bapak di depan kita bertiga. Itu yang saya tahu. Ya kalau masih ada waktu mungkin bisa saya hadirkan Ari, Ani, Ya, coba Ari Capani Lubis. saya bisa Bapak. Saya nggak pernah beli Pak, itu punya Bapak gua. Kenapa? Anak Bapak putra. Begini, nggak usah pernah berdebat. menempati. Nanti silahkan dibuktikan dengan alat bukti saudara di pledoi. Ya, Oke, lanjut. Oke. Untuk kalau masalah berdebat begini nggak selesai nanti. Oke. Untuk masalah siap, untuk masalah arti itu instruksi langsung dari Pak Jul. 9,8 Pak Teddy 250 juta, kirim ke Pak Jul, kirim ke Pak Sapaat 150 juta. Pak Sapaat tanya apa nih? Oleh-oleh, saya bilang apa sih, lupa lah. Nah, jadi itu bukannya saya tapi Pak Jul yang mengasih satu season, Pak Teddy 250 juta, Pak Sapaat 150 juta. Selebihnya nggak ke Pak Jul semua. Saya ingat kok, sebagian ke Pak Junaidi, sebagian ke Pak Jul. Arti ya. Oke, untuk yang LCGP. Oke, yang arti jawab dulu Pak. Yang mana Pak? Apa Pak? Yang arti yang 9,8. Ya. Iya itu kan atas surat sama pedoman dari suratnya Pak Burmaras itu, karena katanya menunjuk Bapak ganti Romi. Karena Romi dah nggak bisa lagi diberhentikan sama Burmaras katanya gitu. Itu
Pernah kan, Bapak masih ingat nggak? Kalau Bapak yang masih ingat mengakui, Pak, Gumilang itu pernah datang ke apartemen Basek Bapak. Ingat ya Bapak? Kemudian atas itulah si Gumilang lapor ke Bu Maras, akhirnya dia tertarik menunjuk Bapak, sehingga kita sempat datang berdua ke Bu Marasnya. Nah, kemudian lah atas surat itu, ya saya pikir dia udah ditunjuk resmi apa, makanya surat Bu Maras itu yang saya percaya gitu. Kirimin ke Pak tadi katanya, untuk ya nanti sebagian untuk melunasi utang Anda yang duit Anda yang dipakai Romi. Nah, itu yang saya paham, yang saya ketahui dan yang saya yakini karena saya sudah disumpah di sini loh Pak. Jadi apa yang saya alami, kelemahan saya menjelaskan di sini itu adalah saya tidak bisa mengingat waktu-waktunya. Itu yang untuk 10 tahun lagi. Tapi bagaimana halur-halur ceritanya, apa yang dilaksanakan, saya sampaikan apa yang sepanjang saya jalani. Tapi Bapak mengakui kan bahwa saya dikasih 250 juta, 150 juta untuk Pak Syafaat. Saya tidak. Selebihnya kirim ke Bapak dan ke Pak Junaidi. Saya yang dikirim ke Junaidi itu setelah Bapak kurangin 400, itu tahunya saya cuma. Sampai peruntukan 400 itu saya nggak pernah bicara Pak. Oke, baik. Untuk LCGP Pak, ya. Dari total semua 11,5 miliar. Bapak ingat gak setiap bulan dapat dari saya kiriman? Yang Bapak kirim ke SRI saya 7,5 miliar patet simpan di SRI Bapak aja. Untuk hari tua saya Pak, pensiun saya Pak. Nah karena ada kata-kata itu, ya saya nggak kirim ke Pak Jul. Yang saya kirim itu kurang lebih sekitar 3,5 miliar, itu pun juga nggak ke Pak Jul. Seingat saya ke Pak Junaidi. Saya hanya terima Pak 500 juta. Karena dimasukin ke SRI 7,5 juta. Kirim ke Pak Jul total sama Pak Junaidi 3,5 M. Pas hitungannya Pak. Bagaimana saya tahu kita berbicara masalah deposit Pak, kemudian yang baru Bapak terima giro-giro yang 8 biji itu aja saya tahunya waktu di konfrontasi. Jadi saya nggak pernah tahu, kalau saya nggak ngerti juga kalau di berita acaranya ada tulisan begitu, apakah saya udah kejenuhan atau apa. Rasa-rasanya di BAP tidak ada menulis tahu dengan uang 7,5 miliar itu. Karena yang apa yang ada di rekening itu itulah saya bisa buktikan rekening saya itu diperiksa oleh orang independen, cari periode itu ketemu nggak uangnya gitu. Tapi Bapak tiap terima bulan setiap terima dari saya kan Pak, ada 75, ada 200 Ya, sekian, kalau Bapak ada mau, 50, ada itu kan tiap bulan Pak yang saya kirim Pak. Ya saya juga sering ngasih Bapak duit, ada berapa kali itu 50, 35, 20, sering bolak-balik lah kita waktu itu. Ada 250, ada kata-katanya saya Pak. Oke, baik. Sementara itu, terima kasih Yang Mulia. Baik, ya. Cukup ya. Silakan dari Pak Romi Habnur. Terima kasih Yang Mulia. Saya awali dengan Pak Syafaat dulu agar Pak Jul bisa istirahat sebentar. Siap. Pak Syafaat, setahu Bapak sebagai Direktur Keuangan ya, betul ya? Direktur investasi Pak. Direktur apa? Investasi. Investasi. Setahu Bapak, keuangan dana pensiun Bukit Asam itu bersumber dari mana Pak? Jadi dana pensiun itu dananya itu berasal dari iuran pendiri, iuran peserta dan hasil investasi. Iuran pendiri ini maksudnya iuran pekerja? Iuran pendiri dari pendirinya Pak, maksudnya dari yang mendirikan dana pensiun. Kalau iuran dari karyawan itu iuran peserta Pak namanya. Itu uang swasta atau uang negara setahu saudara? Saya kurang tahu Pak, yang pasti kita terima itu dari PTBA, iuran pendiri, kemudian potongan gaji dari karyawan PTBA untuk iuran peserta dan hasil investasi. Oke, waktu pertama kali itu didirikan, katakan disetorkan dana oleh Bukit Asam ke dana pensiun, itu hitung-hitungannya Bukit Asam itu investasikah atau memang jumlah uang itu adalah akumulasi hak pekerja? Saya kurang mengetahui Pak. Kurang mengetahui ya? Iya. Kemudian tadi saudara mengatakan bahwa ada pertemuan dengan Romi. Saudara pernah ketemu dengan Pak Bun Maras nggak? Pernah Pak. Kapan? Setelah
mungkin di bulan Oktober akhir kali, mungkin 2015. Oktober Atau akhir November awal. 2015. Ya. Di situ agendanya apa? Ketemu dengan Pak Bun Maras. Saya diajak Pak Jul dan ditemani Pak Romi untuk bertemu Pak Umaras untuk memastikan lagi bahwa rencana pembelian saham Arti itu benar-benar diketahui oleh sebagai pemegang sahamnya, Pak. Memastikan saja. Pada waktu itu Anda tahu Pak Bun Maras pengendali atau pemegang saham mayoritas Ratu Prabu? Saya kurang tahu, tapi yang pasti waktu itu Pak Bumaras sebagai dirutnya, Pak. Sebagai dirutnya. Apakah Bapak ya dan atau Bukit Asam mulai mengiyakan melakukan pembelian saham Arti setelah bertemu dan ada jaminan pasti berhasil investasi dari Pak Burhanuddin Bun Maras, betul? Betul. Betul? Betul. Betul ya. Oke. Kemudian setahu saudara, ini Pak Romi ini di Ratu Prabu itu sebagai apa dan berhubungan dengan dana pensiun itu membawa kepentingan siapa? Saya dikenalkan sebagai orang kepercayaan Pak Bumaras gitu kan, dalam rangka untuk mengelola saham Arti, Pak. Pak Bun Maras mengenalkan Romi untuk mengelola saham Arti. Itu saya dapat dari Pak Dirut saya, Pak. Pak Dirut menerangkan bahwa Pak Romi adalah orang kepercayaan Pak Bun Maras untuk mengelola saham Arti, betul? Betul, betul. Oke. Untuk Bapak cukup ya, kami ke Ya, Pak Jul. silakan. Terima kasih, Pak. Oh ya, terima kasih. Pak Jul, Pak Saksi. Siap, Pak. Apakah pernah dana pensiun mengeluarkan uang dan mentransfer ke rekening pribadi Romi Afnur? Pernah. Pernah? Saya pribadi ke rekening pribadinya Roni Afnur ya. Bukan. Dana pensiun, rekening dana pensiun Bukit Asam pernah? Oh, tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Kalau dari rekening Anda pribadi, saksi ya, dari saksi pribadi Ya. ke rekening Romi pernah? Pernah. Jumlahnya berapa? 7 miliar dan 250 dua kali itu berupa cash, Pak. Pak Jul pelan-pelan ya. Ya. Karena gini, Bapak bisa buktikan nggak transfer 7,5 miliar itu? Bisa, Pak. Ada sekarang? Ada. Coba. Silakan ke depan ke sini. Ya. Coba diberi kesempatan yang PH-nya dulu dong, depan, yang lain di belakangnya. Nanti kan mana? Sudah melihat tadi? Silakan. Ya, maksud saya bukti bank, bukan catatan, bukan tulisan tangan. Bukan ini kan ini, saya catat ini yang ini 2 miliar. Oke. Ada
Nah, buktikan seperti tadi. PGS sama pendiamul 1,5 miliar. Oke, 3,5. Saya jual emas dengan nilai ini, dengan BRI nilai ini, jual BCA. Ada 2,5, ada 1 dengan nilai ini. Ya, bukan saya yang begini, yang dari bank. Iya, tahun 2000. Itu sama itu. Sama. Bukan tambahan lain. sama ini sama. Ya sama itu sama. Bukan informasi yang lain itu. Sama itu yang 1,5 tadi di Bang Mandiri itu aja Pak ya. Oke, coba. Ke Juheri. Jadi Yang Romi yang Dikirim oleh Tarikan. ini saya cari info itu. Tarikan. Kalau yang ini itu uang masuk uang keluar. Ini kalau ya nggak apa-apa. Yang tadi bulan 10 ada lagi dari Bang Mandiri, ini dari Bang Mandiri dari Pak BCA. berarti ada 2 itu. Berapa? Ini 2012. sebentar yang boleh saya ambil dia. Oke, silahkan. Yang 1,5 tanggal 13 dan 10. Ini pertanyaan saya saksi. Ya. 13/10/2015. Ini satu di korek. Tanggal 13 Oktober 2015.
dulu Pak, saudara kan minta kejelasan, jangan loncat dulu soal ini tadi. Ya, itu betul. Nggak kirim melalui apa? Kalau si Junaidi jelasin di BAP-nya ke BCA atas nama Junaidi. Nah, ada nggak yang ditanya ini adalah ada nggak bukti transfernya? BAP-nya belum. Saya kena BAP-nya Junaidi Pak, saya nggak punya. Enggak, yang saya tanya ada nggak bukti transfernya? Sekarang belum punya Pak. Belum punya, itu ya, jelas ya. Nah, Sekarang tapi soal nanti saudara menanggapi seperti apa silahkan kan gitu. ada Pak. Nah, coba bisa lihat. Nggak dijadikan alat bukti nggak? Nah, silahkan. Ya. Enggak, yang ditanya oleh penasihat hukum bukti transfer. Enggak usah berdebat lagi Pak. Kecuali kalau ini bukti yang menguatkan silahkan. Baik. Tanda terima. Bentar. Nah ini justru terima kasih. Ya. Pertanyaan saya, ini tulisan tangan siapa? Saya. Jadi si Romi ini setelah menerima uang bertahap ya, kemudian susah dihubungi, kemudian dia datang ke Moe, mencari di sana. Oke. Kemudian kita ngopi di Tegarden namanya Pak. Oke. Akhirnya gimana Rom, kita telah terima. Kena malah ada bukti transfer bank, dia kata kok saya nyarinya. Oke. Jadi karena dia ogah-ogahan itu saya tulis, saya sebenarnya sekarang cekan ini asli itu dah. Oke. Sepengetahuan Bapak ini tekenan Robi. Oke, nanti kita cross. Ya, silahkan. Ini juga kemarin disita untuk di lab oleh penyidik. Ya, Pak nanti Purnama. kita Ya. ada orangnya, ada Oke, silahkan belakang. Labnya ya. Silahkan ke belakang lagi. Silahkan dilanjut Pak. Saudara saksi, Iya Pak. apa yang menjadi dasar Romi? Oh sebentar, apakah Anda tahu, saudara saksi tahu, pernah ada transfer 18 miliar dari rekening pribadi BCA Romi ke rekening dana pensiun? Di catatannya ada. Ya 18 miliar sekian. Enggak, saudara tahu enggak itu dulu? Tahu belakangan. Tahu belakangan setelah transaksi trading one day trading selesai dengan Andri Pak. Tahu ya? Tahu ya, tapi tahu ya belakangan Pak. Itu kan, apakah benar belakangan saudara tahu? Itu kan jumlahnya besar ya, dan Anda sebagai saksi, sebagai direktur utama, masa sih nggak tahu ada masuk dana 18 miliar ke rekening dana pensiun? Jadi Dan itu Anda akui di BAP saudara. ini bisa saya jelaskan, nanti Iya. bisa kita lihatkan juga di depan yang mulia. Ada transaksi trading saham antara Romi dengan si Andri dari tanggal 16 sampai tanggal 30 November, 16 November sampai 30 November atau lebih kurang setengah bulan. Nah, dalam hal ini untuk menyelesaikan transaksinya, karena tanpa setahu saya Romi memasukkan uang sehingga saham ini seolah-olah lancar dibayar. Jadi saham dia jual saham, sekaligus uangnya dia masukin untuk beli sahamnya sendiri. Ini ada bukti daftarnya, mas saya apakah kita mau lihat di depan yang mulia? Silahkan biar. Enggak, maksud saya begini. Setahu saksi, mengapa perlu Romi mengeluarkan uang pribadi dia 18 miliar ke rekening dana pensiun, sementara tadi di periode itu sendiri saham arti itu masih naik, trennya masih naik, belum turun? Itu mungkin tepatnya ditanyakan ke si Romi. Kalau saya sebagai Romi, saya akan berpikir kenapa saya harus mau dinyetor duit ke rekening orang gitu. Jadi saya juga nggak tahu karena dia jualan saham ke rekening saya. Oke, cukup. Apakah duit uang yang tadi 9,8 saudara transfer ke Sutedi plus
sekitar 7 miliaran yang saudara kuasai sendiri, yang saudara katakan sebagai kompensasi pelunasan utang Romi itu adalah bersumber dari 18 miliar yang ditransfer oleh Romi ke rekening dana pensiun. Yang uang itu saya tahunya Mic-nya yang dekat, mic-nya yang dekat. sorry Pak, maaf Pak. Uang itu adalah atas penarikan saham Romi yang tadinya dibayar pakai duit dia itu seolah-olah di dana pensiun menjadi saham titipan, kemudian ditebus oleh atau dibeli kembali oleh Ratu Prabu, dalam hal ini Pak Bumaras. Uang itulah yang saya minta untuk sebagai pengembalian pinjaman saya 7 miliar itu. Apakah bisa dikatakan bahwa tidak ada uang dari dana pensiun Bukit Asam yang dikirim ke Romi, namun hanya terdapat uang pribadi Bapak yang Bapak klaim tadi sekian, yang buktinya 2 miliar plus 2,5 itu ke rekening Romi, betul? Mau diulang Pak? Mau diulang? Saya... Apakah bisa dikatakan bahwa Romi hanya menerima uang Itu dari nanti pribadi saudara? Itu jatuhnya nanti pendapat Pak, kalau pertanyaannya seperti itu. Oke, saya Nanti, ubah ya. pertanyaannya yang mulia. Ya, silahkan. Dalam perkara ini, setahu saudara, ya, Romi kan tadi tidak mendapat uang dari dana pensiun, betul? Iya, tidak, saya kan jual beli saham dengan arti, Pak, jadi nggak ada saham. Tapi kemudian saudara meminta Romi untuk memainkan uang saudara pribadi dengan mengirimkan sekitar, kalau di pengakuan di BAP saudara sih sini 4 miliar ya. Walaupun ada angka 7,5 dan angka 1,6, mana yang pas saya nggak tahu, nanti kita tanya. Apakah hanya itu yang sebenarnya dimainkan oleh Romi di saham arti? Saya tidak pernah minta Romi mengasih duit ke Romi itu minta memainkan saham arti. Yang benar itu adalah pertemuan dengan Pak Bumaras bertiga sama Romi. Romi mengatakan dia kekurangan napas atau kekurangan uang katanya untuk menggerakkan saham. Pak Bumaras bilang ke saya, Pak Jul bisa nggak dibantu pinjamin uang si Romi, apakah Anda akan juga bisa dekat-dekat dengan bank atau apa gitu. Ya saya coba Pak, ya, makanya kan ada seizin Pak Bumaras dan sepengetahuan Pak Bumaras itulah saya baru ngasih uang sesuai kebutuhan Romi. Jadi tidak ada saya berniat ngasih saham untuk diputar di arti. Saudara saksi, apakah utang yang 4 miliar itu saudara Romi itu tidak saudara tagih lagi kepada Romi setelah ada garansi dari Bun Maras bahwa Bun Maras akan menyelesaikannya langsung kepada saudara karena Romi sudah tidak dipekerjakan lagi dan diganti oleh saudara Sutedi, betul? Kan maksudnya ganti Sutedi Pak? Oh iya betul. Jadi, betul? Jadi setelah apa? Coba diulang lagi Pak. Sudah jenuh saya. Apakah saudara menganggap lunas atau tidak menagih lagi utang tadi yang saudara transfer ke Romi setelah ada garansi dari Pak Bun Maras bahwa utang itu akan diselesaikan dan selanjutnya Pak Julheri berhubungan dengan Sutedi sebagai pengganti Romi? Betul Pak. Yang mengelola saham arti, betul? Betul Pak, betul. Betul ya? Betul. Saya sudah menganggap saya tidak punya utang piutang lagi sama Romi Pak. Tidak ada utang piutang lagi ya? Ada, secara pribadi ya. Tidak ada. Oke. Selanjutnya urusan Romi digantikan oleh Sutedi, betul? Iya betul. Cukup yang mulia. Baik. Dilanjutkan oleh Baik, prinsipal. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saya ingin menanyakan kepada saudara saksi Pak Julheri, Ya. apakah benar bahwa saya ini orang kepercayaannya Pak Bur atau konsultan keuangan atau
atau orang yang mengelola saham dari Ratu Prabu? Yang mana Pak? Saya Setahu Bapak aja Pak. saya sesuai dengan pengakuan Romi waktu awal. Mic-nya Pak tolong Pak. Awal pengakuan Romi mengenalkan diri ke saya, Romi itu adalah konsultan keuangannya Ratu Prabu, orang kepercayaan. Jadi bahasanya bisa dikembangkan. Kadang-kadang saya mengenali ke Pak Sapaat, itu orang kepercayaan Pak Burmaras. Ya, di BAP Bapak di sini diterangkan bahwa saya orang kepercayaannya Ratu Prabu, Pak. Iya, kepercayaan kalau Bukan konsultan keuangan yang mana? dikasih mengelola uang yang sebesar saham itu, saya apa salahnya saya berasumsi Bapak orang kepercayaan. Ya, Bapak silakan aja Pak berasumsi. Pertanyaan berikutnya Pak, terjadinya transaksi gade saham atau repo itu antara Bapak dengan saya atau Bapak dengan Pak Burmaras? Pak Burmaras. Pak Burmaras ya Pak ya? Oke. Jadi artinya Bapak tahu bahwa tentang saham Ratu Prabu ini adalah antara dana pensiun Bukit Asam dan Ratu Prabu ya Pak ya? Iya betul. Oke. Tadi Bapak, pertanyaan berikutnya Pak. Tadi Bapak katakan bahwa tidak pernah terjadi namanya buyback ya Pak ya. Di BAP Bapak, ini udah jelas saya baca bahwa repo saham pertama kali antara Ratu Prabu dengan dana pensiun itu tanggal 3 November 2015 ya Pak ya? Iya betul, yang 10 miliar ya. Yang kencang Pak mic-nya Pak, betul Pak? Yang 10 miliar betul kan? Ya, Betul yang 10 miliar. Nah, terus pada tanggal 1 Februari Pak 2016 ya, tadi reponya Pak di harga 160, betul Pak? Betul. Betul. Dan pada tanggal 1 Februari 2016 itu di buyback oleh Ratu Prabu seharga 175, betul Pak? Betul. Betul. Berarti tadi yang Bapak katakan belum pernah buyback, di sini Bapak keterangan sudah pernah ya? Jadi buyback itu sebenarnya menggulung modal. Enggak, Pak. saya tanya hanya itu aja Pak. Udah pernah buyback berarti ya Pak ya? Sudah di buyback, sudah beli lagi. Sudah buyback yang 10 miliar itu ya Pak ya? Itu untung apa rugi Pak di 160 ke 175 rupiah Pak? Ya untung. Kan Untung ya Pak ya, saya baca di sini Pak keterangan Bapak, untungnya 945 juta ya Pak ya? Betul ya, betul. Dari Betul Pak. 10 miliar gitu Pak ya? Oke, artinya saham Ratu Prabu yang direpo ke dana pensiun berikutnya adalah kesepakatan Bapak dengan Pak Burmaras, betul Pak? Betul. Betul. Dan saya sudah resign di bulan Desember ya Pak ya? Saya dapat desain itu saya nggak tahu. Saya Oke. tahunya Probi susah dihubungin dan dia kasih surat laporan polisi ke saya Iya, gitu Pak. aja. Oke, artinya ada di sini kan ada keterangan Pak, ada 3 kali transaksi Ratu Prabu dengan Dapen, bahwa itu dilakukan antara dana pensiun dengan Ratu Prabu, bukan dengan saya Pak ya? Bukan. Bukan. Oke, artinya kesepakatan Bapak dengan Pak Juleri sebagai dirut dana pensiun dengan Pak Burmaras ya Pak ya? Betul, ya. Sebagai direktur utama dan owner Ratu Prabu, betul? Ya. Dan yang menjanjikan rate bunga repo tersebut siapa ya Pak ya? Ya di hadapan Pak Burmaras di ruang kerjanya. Siapa yang menjanjikan ke Bapak? Burmaras. Burmaras, bukan saya Pak ya? Bukan. Oke, baik. Terima kasih. Sementara itu dulu Pak Kim. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Terima kasih. Ya, silahkan ke Oke, kepada saksi yang kedua, Saudara oh, Mas itu. masih Saudara Sapa. Terima kasihnya belakangan aja, Pak. Kira-kira. Kira udah selesai. Silahkan dilanjut. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Saudara saksi kedua, Bapak Sapaat ya Pak ya. Iya. Sebelumnya saya kenal Bapak dulu atau kenal Pak Juleri dulu? Setahu Bapak. Mana dulu saya kenal Bapak apa saya kenal Pak Juleri? Saya kurang tahu Pak, karena kita ketemunya di Bali waktu itu. Ketemunya di Bali ya. Iya. Artinya Bapak tahunya pas pertemuan di Bali ya Pak ya? Iya. Bahwa pertemuan saya dengan Pak Juleri di Kuningan segala awal-awal itu dan sampai ke kantor dana pensiun itu Bapak masih ingat? Setelah di Bali baru kita ketemu di kantor dana pensiun Duren 3 Pak. Oke. Dalam rangka apa saya pada saat itu Pak? Menawarkan untuk plasmen saham arti Pak. Menawarkan Plasmen saham arti. placement saham arti ya. Tadi dikatakan bahwa saya hanya
menawarkan investasi tentang hotelnya Ratu Prabu katanya Pak tadi. Apa betul? Bercerita mengenai prospek Pak, prospek Ratu Prabu, di mana di sini Ratu Prabu mempunyai sahamnya Arti Pak gitu. Oke, baik. Ya, artinya ketika terjadi kesepakatan Repo sama Arti itu setelah pertemuan Burmaras dengan Pak Dirut, Pak Julheri ya Pak ya? Iya. Iya, bukan dengan saya ya Pak ya? Apa betul? Gimana Pak? Jadi bukan dengan kesepakatan dengan saya ya Pak ya? Itu artinya dengan Pak Burmaras, betul Pak? Setelah pertemuan Jadi itu ya? kita pernah, saya diajak Pak Jul sama Pak Romi juga waktu itu menemui Pak Burmaras. Di sana ada juga Pak Gumilang. Iya. Di mana Pak Burmaras itu juga mempresentasikan prospek dari Ratu Prabu. Oke. Nah setelah itu saya ya kita pulang kantor, belum ada kesepakatan gitu kan. Tapi kita dengar dulu ininya, itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya Pak. Tadi selalu dikatakan oleh Pak Dirut adanya transaksi one day trading. Sepengetahuan Bapak sebagai Direktur Investasi Dana Pensiun, apa maksud one day trading itu Pak? Sepengetahuan saya waktu itu ya beli dan langsung dijual Pak, itu aja. Jadi beli jual Beli dan jual kembali ya Pak ya. Iya. Artinya posisinya pada saat itu sepengetahuan Bapak, one day trading itu atas permintaan siapa Pak? Saya kurang tahu Pak. Bapak kurang tahu ya mulai, Pak ya? iya. Oke. Pada saat itu saya kasih tahu Pak, one day trading itu adalah permintaan dari Pak Julheri agar dana pensiun mendapatkan income Pak. Itu yang dikatakan beliau Pak. Oke. Jadi one day trading itu menguntungkan atau merugikan Pak? Sepengetahuan Bapak dalam laporan keuangan dana pensiun. Karena belum bisa terjual waktu itu, saya belum bisa mengatakan ini rugi atau untung Pak. Karena 18M belum terjual waktu itu. Oke, baik kalau gitu. Kemarin dalam sidang sebelumnya dikatakan bahwa saksi mengatakan bahwa ada uang masuk senilai ada uang masuk senilai 90 miliar dan ada uang keluar dari dana pensiun untuk Arti ada 80 miliar. Berarti ada selisih keuntungan. Apa betul itu Pak? Untuk one day tradingnya? One day trading. Ya. Ini one day trading atau? One day trading Pak. Dalam one day trading itu ada selisih bahwa ada uang keluar dana pensiun senilai 80 miliar dan ada uang masuk senilai 90 miliar Pak. Dalam persidangan saksi yang kemarin Pak, yang terakhir. Saya angka 80 miliar itu terlalu besar Pak. Itu agak susah saya jawabnya. Biasanya yang saya tanya aja, one day trade Bapak itu tahu kecil, atau Pak, tidak gitu Pak? reguler. Bapak tahu atau tidak gitu? Kalau itu nggak tahu Pak, karena Nggak itu tahu bukan ya. saya. Lawyer Bapak kalau nggak salah juga mengatakan seperti itu Pak. Ada selisih uang keluar dan uang masuk dan itu sudah disampaikan bahwa itu adalah selisih untung Pak. Uang keluar hanya senilai 80 miliar, uang masuk 90 miliar Pak. Ada untung katanya Pak. Gitu. Itu juga disampaikan oleh penasihat hukum Pak Julheri pada saat itu. Nah, oke Pak. Jadi artinya semua itu transaksi dilakukan Dapen sama Ratu Prabu ya Pak ya? Setahu Iya. Bapak ya? Oke baik. Terima kasih Pak Sapat. Terima kasih. Silahkan dilanjut Bu Enji. Sama-sama. Izin melanjutkan yang mulia. Saya mulai dari Pak Rahmat Sapadullah. Siapa? Bapak menjabat sebagai Direktur Investasi dari Januari 2015 sampai Desember 2017, betul? Betul Pak. Betul ya. Nah, di dalam BAP saudara masih tetap dengan BAP ini ya? Tetap Pak. Tetap ya Pak. Nah, Bapak menyampaikan bahwa ada beberapa tahapan restrukturisasi yang dilakukan oleh DPBA ya, mulai dari tanggal 20 Mei 2000 tahap pertama 20 Mei 2014
ya, 200 miliar dengan Beni Cokro, ya, di BAP Bapak nomor 23 dan 24. Kemudian tahap 2 12 Juni 2014 36 miliar dengan MCM. Tahap 3 tanggal 12 Februari 2015, ya, dan seterusnya. Pertanyaan saya, dari restrukturisasi yang dilakukan tersebut, mana yang merupakan hasil pembahasan Bapak dengan Pak Julheri bahwa restrukturisasi itu Bapak sepakat dilakukan? Jadi yang pertama kalau nggak salah di bulan sebentar, Pak. Kalau restrukturisasi di tahun 2015 pasti saya belum ada, Pak, ya. Berarti mulainya 2015 itu. Berarti untuk tahapan mulai dari tahap 3 ya Pak ya? Iya, tahap 3. Tahap 3 ya. Tahap 1 dan tahap 2 Bapak tidak tahu? Tidak tahu, Pak. Tapi Bapak bisa menjelaskan di sini di BAP Bapak? Dari dokumen yang ada, Pak. Bapak Dari tidak dokumen yang mengikuti ada. tapi dari dokumen yang ada? Iya. Oke, ya. Berarti Bapak tentang 36 miliar dengan MCM Bapak tidak tahu ya? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu pastinya, nanti saya tanya dengan Pak Julheri. Nah, pertanyaan saya berikutnya, Bapak masih ingat berapa kali pernah bertemu dengan Ibu Enji? Saya bertemu dengan BNJ itu mungkin di tahun 2017 kali. Itu bicaranya bertemunya di kantor data pensiun, kita undang kalau nggak salah dalam rangka penyelesaian reksadana yang masih di MCM, Pak. Kemudian terakhir itu juga saya begitu setelah pensiun ditugaskan oleh dana pensiun mencoba untuk mencari jalan keluar dengan menghubungi Bu Enji gitu, sempat ketemu berapa kali dalam rangka gimana penyelesaian berikutnya. Itu saja, Pak. Oke. Bapak berarti ada beberapa kali bertemu ya? Iya. Tapi untuk dalam tahapan penyelesaian. Betul, Pak. Ya. Nah, Bapak bisa jelaskan ada pertemuan di tanggal atau di akhir tahun 2015. 2015 Bapak ada pertemuan dengan Bu Enji. Bukan. Ada pertemuan dengan Saudara Lisda Chandra, kemudian Linda Merliana di BAP Bapak di nomor 30, Pak. Itu Bapak bisa ceritakan itu dalam rangka apa? Jadi kalau pertemuan dengan Lisda sama Linda itu biasanya mereka menawarkan produk, Pak, produk dari PT MCM berupa reksadana. Nah, kalau kita Di udah situ ikut Ibu Enji? nggak pernah ikut, Pak. Tidak pernah ya? Dalam penawaran Saya tidak pernah ikut ya? Nah, terus Pak lanjut. Ya, sepengetahuan saya ya nggak pernah ikut Ibu Enji. Yang datang itu Bu Lisda sama Ibu Linda. Dan mereka menawarkan produk, Pak, produk reksadana dari PT MCM. Ya. Berarti tidak pernah Ibu Enji ikut menawarkan ya, selalu Linda dan atau Ibu Lisda ya. Iya. Nah, di situ kalau Bapak lihat di BAP Bapak nomor 30 itu ya, Bapak mengatakan, kami menanyakan, berarti di sini adalah karena perwakilan DPBA adalah Bapak dengan Pak Julheri. Ya. Betul? Kami di situ apakah Bapak dengan Pak Julheri? Ya, pengurus dana pensiun saya sama Pak Julheri. Pak Julheri ya. Kami menanyakan apakah ada jaminan return minimal untuk pembelian reksadana
Kemudian saudari Linda Merliana menawarkan return sebesar 10%. Namun saudara Julheri meminta jaminan return minimal sebesar 12% selama 10 bulan dan atas permintaan tersebut mereka menyanggupinya. Betul ini keterangan Bapak ya? Jadi pertemuan awal itu mereka menawarkan return 10% Pak. Namun kita kalau return 10% itu sama dengan ya kita nggak dapat apa-apa balik modal gitu kan. Nah karena kita juga ditargetkan 10% gitu kan. Nah makanya kita minta waktu itu 12%. Tapi 12% itu nggak langsung diputuskan mereka. Tapi mereka kembali ke kantornya. Nah setelah ada tanda tangan mereka mengatakan iya bisa. Ya, artinya Gitu. begini. Kalau dari keterangan Bapak di sini, Bapak masih tetap dengan keterangan ini atau berbeda? Sebentar saya cek dulu Pak, mana bahasanya. Nomor berapa? Nomor 30, Pak. 30. Ah, beda lagi. 30 saudara selaku rektor. Atau bisa dilihat kan Pak? Karena bisa dilihat kan ini mungkin ininya. BAP-nya Pak. Karena 30 saya ini ya pertanyaannya beda gitu. Nah, ini pertanyaannya Pak. Agar saudara jelaskan alasan saudara dan saudara Julheri membeli reksadana Millennium Equity Growth Fund. Itu pertanyaannya Pak. Sama pertanyaannya. Oh ya, sama seperti tadi ya, BAP-nya bawa ke depan aja Pak, Jawab yang mulia. biar cepat selesai. Kalau bisa kita jam 10 bisa selesai ya, kan tinggal satu kan? Tinggal Pak Dani kan? Ya. Kalau bisa. Pas saja Pak. Ya, benar Pak. Ya, ya. Jadi benar ini keterangan Bapak dan Bapak masih tetap dengan keterangan ini? Jadi di sana ada tambahan setelah mereka bawa ke kantor Pak. Jadi bukan Lisda dan Linda itu menyampaikan kesanggupannya setelah ya bukan sekali ketemu gitu kan. Jadi mereka bawa dulu ke kantor mereka, kemudian baru datang lagi menyatakan ya bisa 12%. Ya, konteksnya pertanyaan saya adalah tentang pertanyaan ini. Ya. Kami menanyakan, tadi Bapak sudah menerangkan bahwa ini benar keterangan saudara. Apakah ada jaminan return minimal untuk pembelian reksadana? Itu pertanyaan dari pihak Bapak berdua. Betul ya? Betul. Betul ya? Nah, berarti itu memang permintaan dari pihak DPBA, tidak pernah ada iming-iming dari Ibu Enji dulu ya untuk akan memberikan jaminan begitu ya. Tapi ada permintaan akan jaminan dari pihak DPBA, betul? Betul Pak, karena ya. kalau nggak ada jaminan kita kan mungkin nggak bisa investasi gitu kan, karena Baik. tidak ada kepastian dari investasi itu sendiri. Ya. Makanya kita perlu jaminan. Pertanyaan berikutnya, kenapa pihak DPBA menanyakan hal ini padahal seharusnya DPBA mengetahui reksadana tidak ada jaminan return. Aturan mainnya seperti itu. Jadi mereka kan bicara ekspektasi ya, kalau reksadananya ekspektasi. Ekspektasi itu kan harapan dari NAB-nya naik 12% gitu kan.
Nah, di sini cuma ekspektasi. Kalau dana pensiun itu pengen kepastian, gitu kan? Bukan hanya, sehingga kita perlu jaminan dari siapa yang berwenang di sini yang memberi jaminan, sehingga kita merasa aman kalau kita dijamin, gitu kan? Gitu Pak. Ya. Kenapa kita nawar 12%? Untuk mengamankan ya, Mengamankan ya. kepentingan pihak DPBA. Betul. Atas dasar diskresi sebagai pengurus ya, Iya. DPBA. Nah, kemudian di BAP saudara, mungkin juga Bapak tidak bisa melihat juga di sana, ya, di nomor di halaman 8 ya, di alinea masih di paragraf pertama terakhir, meskipun saudara menyatakan di situ, meskipun reksadana tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 28 November 2016, namun belum ada indikasi reksadana tersebut akan dibeli kembali oleh PT MCM. Sampai dengan saat itu, RD tersebut dimiliki DPBA, dan per tanggal 31 Desember 2016, nilai wajar reksadana DPBA berada di bawah perolehan, yakni sebesar 7 miliar sekian. Pertanyaan saya, apakah pernah ada perjanjian buyback terkait setiap pembelian reksadana kepada MCM? Sehingga pihak MCM bersikap seperti keterangan tadi. Jadi kita tuh beli reksadana Millennium Equity Growth Fund Pak ya. Itu yang tadi di awal pertemuan kami dengan Linda sama Lisda. Nah di sini nggak, pertanyaan saya, ada nggak perjanjian buyback? ada Pak untuk reksadana. Bisa ditunjukkan? Saya nggak punya dokumennya Pak karena udah ini, tapi dari keterangan. Nggak, tadi Bapak mengatakan sepengetahuan Bapak ya ada dokumen tentang perjanjian buyback. Saya pernah baca Pak. Bisa ditunjukkan di persidangan? Nggak bisa Pak. Tidak bisa. Punya dokumennya. Ya. Untuk penempatan tanggal 29 Januari 2016 sebesar 15 miliar. Ya. Di sini apakah pihak DPBA dengan pengeluaran sebesar 15 itu mendapatkan unit penyertaannya sebagai haknya sebagai investor? Iya. Mendapatkan ya. Pernahkah Bapak mengetahui pihak DPBA pernah melakukan redemption atau mendapatkan keuntungan dari proses penempatan reksadananya di MCM atau di unit reksadana yang dimiliki oleh MCM? Sampai saya menjabat di dana pensiun Pak, untuk reksadana 15 miliar ini belum pernah saya lakukan redemption Pak. Oh, berarti Bapak mengatakan tidak pernah untung ya? Bapak tidak mengetahui pernah untung begitu ya Pak ya? Sejauh pengetahuan Bapak tidak pernah untung? Karena belum diredem, belum tahu bisa untung Pak. Baik, saya beralih kepada Pak Jul terkait pertanyaan yang sama. Sepengetahuan Bapak selama menempatkan unit pernyataan
Direksanada PT MCM, apakah pihak DPBA pernah mendapatkan keuntungan? Seingat saya belum pernah, Pak. Belum pernah. Bapak memegang BAP Bapak? Iya, nomor berapa? Bapak megang ya. Bapak masih tetap pada keterangan Bapak pada BAP ini? Nomor berapa, Pak? Enggak, itu dulu. Bapak tetap pada BAP Bapak? Ya. Nah, tadi Bapak mengatakan tidak pernah mendapat keuntungan ya. Kan itu hanya adalah atas 15M dan itu sudah dikonfirmasi oleh pihak OJK yang dipanggil ke sini. Cukup dari saya, Yang Mulia. Terima kasih. Ya. Nah, ini terakhir untuk Pak Denny ya. Ini Bustami. Cuman saya tawarkan dulu, ini masih sanggup atau bagaimana kita tunda hari Rabu? Izin Yang Mulia, Ya. apakah PH kuasa hukum Pak Safaat juga boleh bertanya ke Pak Zul? Kalau boleh berarti masih agak panjang ini Yang Tadi Mulia. sudah saya bilang nggak boleh dong. Hah? Oh, kalau saksi Yuleri tentu boleh, nggak boleh bertanya kepada. Ya, kalau boleh berarti kayaknya masih panjang. Makanya mungkin itu. ditunda aja Yang Mulia. Tunda ya, ya. Kasihan mereka berdua saja tadi. Jadi kita tunda hari Rabu, kita mulai jam 10 Pak ya. Karena nanti hari Rabu itu juga ada korporasi juga. Jadi khusus hari Rabu nanti ya kan ada dua lagi juga kan. Setelah Pak Yul, Pak Safaat nanti didengar keterangan saksi dari Pak Dhani Bustami dan siapa nanti yang akan Pak Dhani, yang giliran kedua siapa? Jadi mulai sekarang Pak, jadi biar dari PH juga siap. Untuk berikutnya siapa? Pak Dhani sama Pak Sotedi. Baik ya. Jadi kita tunda sidang hari Rabu mulai jam 10 ya. Demikian sidang ditutup.